warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ivana dari kelas 2A PKMI dengan NIM 2423240017. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang telah dibahas oleh teman-teman sebelumnya untuk tugas video UAS. Pertama yaitu pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran perlu media yang efektif agar siswa lebih mudah memahami, menghafal, dan mengamalkannya. Media visual, audio, dan multimedia membantu membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Namun tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya pelatihan guru masih jadi penghambat. Karena dari itu perlu kajian untuk mengetahui media yang paling efektif dan cara penggunaannya. Contoh dari media-media tersebut tadi ada media audio, contohnya murotal, kaset audio, siaran radio, yang mana berfungsi melatih pandangan, pengucapan, dan hafalan bacaan Al-Quran. Kelebihannya fleksibel, merangsang imajinasi, dan meningkatkan potensi dari anak tersebut. Untuk media visual, contohnya itu gambar, slide, infografis, video animasi. Fungsinya membantu memahami konsep abstrak yang menarik perhatian siswa. Seperti pendekatan Rasulullah juga menunjukkan penggunaan media visual seperti gambar dan isyarat jari dalam menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran hadis. Evaluasi dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan. Sementara evaluasi proses pembelajaran lebih berfokus pada evaluasi efektivitas strategi pembelajaran, metode, serta interaksi dalam proses pembelajaran. Adapun teknik kompetensi evaluasi pembelajaran hadis dan praktiknya, yaitu pertama mengukur pemahaman siswa. Evaluasi kompetensi membantu guru untuk mengukur sejauh mana siswa memahami makna dan konteks hadis. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan analisis dengan evaluasi yang melibatkan analisis sanad dan matan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan aplikasi. Evaluasi berbasis kompetensi tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga kemampuan siswa dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Yang terakhir ada meningkatkan kepedulian siswa terhadap ajaran Islam. Adapun penilaian pembelajaran hadis, yaitu yang pertama ada penilaian hafalan, yang kedua ada penilaian pemahaman, ketiga penilaian proyek, keempat penilaian aplikasi, dan yang kelima ada penilaian kritis dan analisis, yang keenam penilaian kinerja. Baik, materi selanjutnya yaitu pembelajaran melalui Al-Quran dengan metode pendekatan tematik. Pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran merupakan metode pembelajaran yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengikuti urutan-urutan pendekatan tematik, mengelompokkan ayat-ayat dari berbagai surah yang memiliki keutamaan makna dan topik. Karena itu, pendekatan tematik diharapkan guru-guru PPQ dapat mengajarkan Al-Quran secara lebih substansial selain hanya
mengajarkan baca tulis dengan cara yang lebih sederhana. Pendekatan metode tematik meskipun merupakan inovasi yang relatif baru dalam memahami Al-Quran, juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru TPK. Materi selanjutnya ada media pembelajaran. Media berasal dari bahasa lain, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar, sehingga bisa dikatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengiriman kepada penerima. Dasar pemikiran penggunaan media pembelajaran didasarkan pada yang pertama, gaya belajar peserta didik; yang kedua, karakteristik belajar peserta didik; yang ketiga, tujuan pembelajaran; yang keempat, bahan belajar yang akan disampaikan; yang kelima, tingkat perkembangan peserta didik; dan keenam, kemampuan guru. Adapun media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu pertama ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat. Beberapa contoh media visual adalah sketsa, diagram, peta konsep, grafik, kartun, poster, dan peta. Yang kedua ada media audio. Contohnya yaitu radio, alat perekam. Yang ketiga ada audiovisual. Contohnya yaitu televisi, video pendidikan. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan adalah cara pandang atau perbandingan yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami suatu kajian. Pendekatan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian asumsi yang mendasari cara seseorang dalam membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks, realitas maupun fenomena yang ada. Sedangkan kata kontekstual berasal dari kata konteks, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. Mengaitkan hadis dengan kehidupan sehari-hari siswa MI. Yang pertama, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Siswa MI bisa diajarkan untuk selalu belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, hadis tentang sikap hormat terhadap orang tua. Siswa MI dapat belajar untuk menghormati dan menyayangi orang tua mereka. Materi selanjutnya adalah pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran merupakan aspek fundamental dalam pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teks, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Al-Quran sebagai petunjuk hidup mengandung ajaran yang sangat relevan dalam membentuk karakter dan pribadi untuk manusia. Setiap kitab suci umat Islam, Al-Quran diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan karakter individu, khususnya di kalangan pelajar. Ada karakter dalam pembelajaran Al-Quran. Karakter yang baik adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.
Pembentukan karakter ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan perkembangan pribadi seseorang, baik dalam aspek moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pembelajaran Al-Quran diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai karakter yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada nilai-nilai karakter utama dalam Al-Quran. Istilah akhlak merujuk pada perilaku, budi pekerti, watak, atau karakteristik seseorang. Secara istilah, akhlak diberikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa dan menjadi bagian dari kepribadian yang muncul tindakan spontan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Al-Quran sangat menekankan pentingnya akhlak atau moral yang luhur sebagai salah satu tujuan utama pendidikan. Adapun tokoh-tokoh dalam Al-Quran sebagai teladan karakter, yang pertama Nabi Muhammad SAW, teladan sempurna, yaitu uswatun hasanah. Dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi menunjukkan kesabaran luar biasa. Yang kedua Nabi Yusuf, teladan kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri, menolak godaan istri pembesar Mesir dengan tetap menjaga kesucian dirinya. Yang ketiga Nabi Ibrahim, teladan keimanan dan pengorbanan menghadapi ayahnya yang menyembah berhala. Materi selanjutnya ada peran hadis dalam pendidikan karakter siswa ini. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan pengertian karakter dalam Islam adalah akrab disapa dengan akhlak hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa di madrasah. Selanjutnya ada menunjukkan sikap positif melalui hadis. Anak-anak usia dini yang terpengaruh oleh media-media elektronik yang nyatanya memang lebih sering mereka dapatkan dibanding dengan pendidikan moral, seharusnya ditanamkan dalam rentang perkembangan itu. Nilai-nilai Islami yang bisa diterapkan pada anak banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Menumbuhkan sikap positif melalui hadis merupakan upaya untuk membentuk pola pikir dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.